Tadi kita tunggu. Silakan. Halaman berapa? 92. Oke, nomor berapa? Nomor 1. Ya. Ya. Betul. Ini pasti makmum kata itu. Ya. Ini pasti kalinya simptomik. Ya. Dari wujuban. Ya. Ada status wujuban. Kemudian Apa takdirnya? takdirnya sebagai Nah, maksudnya dominnya itu apa? Huwa, mahu apa? antak. Anta. Dan akoli makhluk mansib. Ya. Terus. Alamatnya ada Ali. Ya. Al-Rebab Asma'ul Khamsah. Min asma'il khamsah. Khamsah. Min asma'il khamsah. Terus pertanyaannya? Kalau hal ini tetap dimasuk dia dalam tawaduk atau ini mudah pilih? Mudah pilih kan? Syaratnya asma'ul khamsah itu kan selalu mudhaf. Jadi selalu mudhaf. Tidak ada asma'ul khamsah itu yang tidak mudhaf. Makanya setelah asma'ul khamsah pasti mudhaf ilaihi. Selalu itu. Kan syaratnya itu kan malah syarat ya. Ada beberapa syarat itu asma'ul khamsah. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Nah, syarat umumnya itu dia harus sandar. Di semua asma'ul khamsah pasti mudhaf. Enggak perlu bingung lagi. Jadi mudah itu ya. Kalau ketemu seperti ini pasti di belakang mudhaf ilaihi. Dan keunikan mudhaf ilaihi itu tidak boleh dipisah. Beda dengan misalnya fi'il dengan fa'il, itu kadang masih bisa dipisah. Mubtada, khabar kadang masih bisa dipisah. Nah, maksudnya ada yang memperantarai ya. Atau bahkan bisa ditukar khabar di depan, mubtada di belakang. Nah, kalau mudhaf ilaih itu selalu begitu kesusunannya. Mudhaf di depan, mudhaf ilaih di belakang tanpa ada pemisah. Jadi kalau ketemu al-asmaul khamsah pasti di belakangnya itu majrur. Dan kenapa? Karena mudhafun ilaihi. Cuman kalau dengan isim dhamir fi mahal jar ya, misalnya ketemunya dengan kaf akhaka misalnya, tetap saja mudhafun ilaihi kan, meskipun mabni fathah, tapi fi mahalli jarri mudhaf ilaihi ya. Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau yang tawabi itu justru yang nomor 2. Jadi intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab. Nah, zillinnya majrur kan ada ila ya, ila zillin. Nah, zi itu ikut. Ya, ikut kepada zil. Bisa sebagai badal, bisa juga sebagai sifat. Karena zu itu juga bisa jadi sifat, tapi biasanya orang kasih badal. Tapi yang jelas dia ngikut, makanya majrur zi ya, ngikuti zil ya. Asmaul khamsah itu relatif mudah sekali lagi karena i'rabnya dengan huruf. Kalau sudah jelas-jelas di situ zi pasti majrur kan, tidak mungkin zi di situ Anda bacanya marfu atau mansub, sudah pasti itu. Tinggal Anda cari kenapa dia majrur. Nah begitu. Kalau kata yang lain, kalau gini, i'rab harokat itu, kalau i'rabnya harokat, kita cari dulu mahalnya apa, posisi i'rabnya apa, baru bisa kita baca. Nah, kalau i'rabnya itu huruf, kan huruf kelihatan. Nah, biasanya malah kebalik, kita lihat posisi i'rabnya apa, baru kita cari dia di i'rab seperti itu kenapa. Nah, kalau seperti asmaul khamsah kan ini, akha, jelas-jelas itu mansub. Kita sudah tahu memang dia masuk. Baru kita menganalisis mengapa dia mansub.
Sementara kalau misalnya lafaz adin, i'rabnya harokat. Kalau ditulis gundul kan tidak ada harokatnya, itu dal. Kita tentukan dulu dia marfu, mansub atau majrur, baru bisa tahu harokatnya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, makanya itu kalau al-asmaul khamsah itu mestinya tidak salah baca, mestinya. Kan keterlaluan itu kalau sudah jelas-jelas akha begitu, antum baca akhi atau akhu itu ngubah huruf namanya. Ya, kalau kesalahan harokat itu masih agak dimaklumi. Kalau sampai mengganti huruf itu kan parah. Ada lagi terakhir? Pas ya? Baik, kalau tidak ada silahkan dibuka halaman 94 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab An-Nahwu At-Tatbiqi di halaman yang ke-94 ya. Sebagai review sedikit ya, kita sudah membahas beberapa jenis isim ya dalam konteks pembahasan i'rab. Ya, kita sudah mengenal yang pertama isim tunggal, isim mufrad ya, dengan tanda-tanda i'rabnya. Ya, isim mufrad itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Kita juga sudah belajar isim dual, musanna atau tasniyah. Marfu'nya dengan alif, mansub majrurnya dengan ya. Kemudian kita juga sudah membahas yang kata yang plural, isim jamak. Nah, isim jamak itu ada bermacam-macam, ada yang tidak beraturan, ada yang beraturan. Nah, yang tidak beraturan jamak taksir itu mengikuti atau sama i'rabnya dengan i'rabnya isim mufrad. Ya, jadi kalau Anda tahu i'rabnya isim mufrad, tahu juga i'rabnya jamak taksir. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Kemudian yang keempat kita belajar jamak yang salim, ada muzakkar, ada muannas. Ya. Muzakkar, muannas. Muzakkar untuk yang laki-laki beraturan, salim, marfu'nya dengan waw, mansub majrurnya sama dengan ya. Kemudian jamak muannas salim, marfu'nya dengan dhammah, mansub majrurnya dengan kasrah. Ya, itu yang terakhir yang kita bahas adalah al-asmaul khamsah. Di setelah jamak muannas salim, kita yang keenam kita bahas al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah itu sebetulnya mirip dengan isim mufrad. Bahkan sebetulnya itu kata tunggal, hanya saja mempunyai ketentuan i'rab khusus. Makanya agak mirip dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad itu dengan dhammah, fathah, kasrah, maka al-asmaul khamsah itu i'rabnya dengan matnya, dengan huruf ilatnya itu. Ya, marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Nah, tinggal satu lagi ya, tinggal satu lagi isim yang belum kita bahas. Itu yang disebut dengan al-mamnu'u minas sarf atau al-ismul ladzi la yansarif. Tetapi sebelum membahas al-mamnu' minas sarf itu, beliau memberikan pengantar, ada dua jenis isim yang harus kita kenal dahulu sebelum membahas al-mamnu' minas sarf. Ini beliau kemukakan di sini di halaman 94 ya, Syekh Khalid, mas'alatun muhimmah. Ya. Masalah penting. Masalah penting. Ada kaidah ya di situ yang warna hijau ya. Al-ismul makhtumu bi alifit ta'nisil mamdudati au alifit ta'nisil maksurah. Isim yang diakhiri, makhtum itu dikhatamkan, diakhiri. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, yani alif yang memanjang itu. Itu ada contohnya. Au alifit ta'nisil maksurah atau alif ta'nis yang maksurah.
maka yumna'u minas sarf. Isim yang semacam itu ya, yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah atau maksurah itu mamnu' minas sarf. Tidak boleh bertanwin ya, mamnu' minas sarf atau yumna'u minas sarf, tercegah, terhalang dari bertanwin. Hanya saja alif isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah atau maksurah ini sering menimbulkan kebingungan bagi pelajar. Makanya beliau kasih keterangan di sini. Yazunnu ba'dud darisin anna kullasmin makhtumin bi alifin mamdudatin aw alifin maksuratin dakhilun tahtal qa'idatis sabiqah. Ya, yazunnu ya, dikira oleh ba'dud darisin sebagian pelajar anna kullasmin makhtumin bi alifin mamdudah, bahwa setiap isim yang diakhiri dengan alif mamdudah, alif yang ada mat panjang kemudian ada hamzah, itu mamdudah namanya. Kalau di ilmu tajwid itu ada istilah mat wajib muttasil, nah, gitu ya. Nanti ada contohnya juga. Au alifin maksurah atau alif yang maksurah. Ini yang lalu kita belajar isim maksur ya. Maka ada pelajar yang mengira bahwa semua yang seperti itu dakhilun tahtal qaidatis sabiqah, masuk ke dalam atau berada di bawah kaidah yang di atas itu, bahwa dia mamnu' minas sarf. Fanajiduhum yamna'una minas sarf, sehingga kita mendapati mereka yamna'una minas sarf, mencegah dari sarf, atau mereka menjadikan isim-isim seperti itu mamnu' minas sarf. Ya, nahwa amba asma anha ibtigha fata asa. Mereka menjadikan isim-isim ini sebagai isim yang ghairul munsharif. Jadi kalau disebut mamnu' minas sarf itu sama istilahnya dengan ghairul munsharif. Dia tidak boleh bertanwin. Nah, ada pelajar itu yang masih keliru, mengira bahwa kata-kata semacam ini amba asma anha ibtigha ya fata asa ini sebagai mamnu' minas sarfi, wa hiya laysat mamnu'atan minas sarf, padahal itu bukan mamnu' minas sarf. Kata-kata semacam ini bertanwin ya. Kalau dia tidak beralif lam dia dapat bertanwin. Wassababul ladzi awqa'ahum fi hadzal khata', sebab yang menjatuhkan mereka ke dalam kekeliruan ini huwa annahum la yufarriqun, yaitu mereka tidak membedakan atau tidak bisa membedakan baina anwa'i hamzatil mamdud wala anwa'i alifil maksur, antara jenis-jenis hamzah al mamdud dan juga tidak bisa membedakan jenis-jenis alif maksur. Ada bedanya itu, ada jenis-jenisnya. Kalau gagal mengenali jenis ini biasanya keliru ya. Dikiranya seperti asma itu tidak boleh tanwin, padahal boleh ya. Maka kata beliau fa'aradtu an asyraha anwa hamzatil mamdu'i wa anwa alfil maksur. Maka saya ingin mensyarah atau menjelaskan jenis-jenis hamzah al-mamdud dan juga jenis-jenis alif al-maksur, liyakuna darisu ala bayyinati min hadzal amr, agar pelajar itu menjadi jelas ya dalam urusan ini. Ya, fa yufarriqu baina ma yakun atau fa yufarriqu baina ma yakunu sababan fil man'i minas sarfi wa ma la yakunu sababan fil man'i minas sarf, sehingga bisa membedakan apa yang menjadi sebab mamnu' minas sarfi dan apa yang tidak menjadi sebab ya dalam mamnu' minas sarf. Wa kullu hadza qabla an nashra'a fi darsil mamnu'i minas sarf ya. Dan penjelasan ini semuanya sebelum kita masuk ke dalam topik mamnu' minas sarf. Jadi ada dua ya, ada dua yang beliau jelaskan dahulu. Ini al-ismul mamdud dan al-ismul maqsur. Kita lihat yang pertama ya. Apa itu al-ismul mamdud? Huwa kullu ismin mu'rab, yaitu setiap isim yang mu'rab, artinya mengalami i'rab ya. Akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidah. Yang akhirnya itu adalah hamzah, sebelumnya alif tambahan. Jadi pengujungnya hamzah, nah sebelum hamzah itu ada alif tambahan. Nah,
Kalau bingung ini ada contohnya. Nahwu insya. Insya itu kan ujungnya hamzah. Sebelum hamzah ada alif. Sama, bina, hamra. Ini adalah isim mamdud. Ya, karena diakhiri dengan hamzah, ya, sebelum hamzah ada alif, ya. Bisa dipahami ya? Misalnya lafaz insya. Nah, kan begini. Ini kan ada hamzah terakhir. Diakhiri akhiruhu hamzah, ini qablaha alif. Nah, ini alif. Alif zaidah, alif tambahan. Disebut alif tambahan karena ya tambahan, gitu. Bukan asli. Baik. Sekarang kita lihat penjelasannya ya. Hamzatul mamdud. Apa itu hamzatul mamdud? Hamzatul mamdud di salah satu anwa. Hamzah al-mamdud kita tidak terjemahkan ya. Kalau diterjemahkan nanti jadi bingung ya. Sebetulnya secara harfiah al-mamdud itu artinya yang dipanjangkan. Makanya ada istilah kalau ilmu tajwid itu mad wajib muttasil ya. Tahu kan mad wajib muttasil ya? Yang seperti ini, yang ada tanda begini di atas ini. Dah? Itu ada 3 bagian, 3 jenis. Yang pertama asliyah. Hamzahnya asli. Yang kedua munqalibatun an aslin ya, munqalibatun an aslin. Munqalibah itu hasil perubahan dari asal. Dia mengalami inkilab ya, perubahan. Bukan tambahan dia, tapi asli, hanya saja asli yang berubah. Aslinya bukan hamzah tapi diubah menjadi hamzah. Kemudian yang terakhir zaidatun lit-ta'nis. Nah, tambahan. Ya, hamzah tambahan sebagai penanda jenis kelamin kata itu menjadi muannas, sebagai penanda muannas. Nah, kita lihat masing-masing ini ya. An-naw'ul awal, an-naw'ul awal jenis pertama, hamzatun asliyah, hamzah yang asli. Maksudnya hamzatun min aslil kalimah, hamzah yang berasal dari asal kata atau akar katanya. Laisat zaidah, bukan tambahan, wala munqalibatan an as, dan juga bukan hasil perubahan dari akar kata atau asal katanya. Contohnya ini ya, nahwu. Misalnya insya, ibtida, istihza, anba, ajza, adwa, a'ba. Ya. Ini contoh-contoh yang hamzah di situ asli. Hamzah ini asli. Dari mana kita tahu asli? Nah, ini belajar ilmu sharaf ya. Biar tahu akar kata itu mutlak belajar ilmu sharaf. Ya. Makanya kejar itu guru sharafnya ya. Nah, ini ada penjelasan beliau. Insya hamzatuhu asli ya. Hamzahnya itu asli. Kenapa? Li'annahu min nasya'a. Karena dia dari kata nasya'a. Itu akar katanya nasya'a. Fa usulul kalimah, maka usul kata itu atau akar katanya itu ada huruf nun, an-nun, wasyin, wal hamzah. Memang hamzah itu huruf asli. Kemudian ibtida, hamzatuhu asliyah sama, li'annahu min bada'a, dari kata bada'a. Fa usulul kalimah, maka asal katanya itu adalah huruf al-ba'u wad-dalu wal hamzah. Jadi hamzah itu huruf asli. Demikian pula istihza, hamzatuhu asliyah, li'annahu min haza'a, dari kata haza'a. Usulul kalimahnya adalah al-ha waz-zai wal hamzah. Anba juga sama, hamzatuhu asliyah, li'anna mufradahu naba, karena bentuk mufradnya itu adalah naba. Jadi anba itu jamak taksir ya. Bentuk tunggalnya nabaun. Fa usulul kalimah, asal katanya itu adalah huruf an-nun wal ba wal hamzah. Ajza juga sama, ini jamak taksir, hamzatuhu asliyah, li'anna mufradahu juz'un, karena bentuk mufradnya adalah juz'un. Memang ada hamzah secara asal. Fa usulul kalimat al-jim waz-zai wal hamzah. Ya, ada hamzah sebagai huruf asal.
Kemudian adwa, hamzatuhu asliyah li'anna mufradahu dhaw. Ya, fa usulul kalimah, maka asal katanya itu adalah ad-dhad wal waw wal hamzah. Terakhir a'ba. A'ba juga hamzatuhu asliyah li'anna mufradahu iba. Iba. Ini bentuk tunggalnya ibaun. Jadi mulai dari anba sampai a'ba itu jamak taksir semua, ya. Fa usulul kalimah, asal katanya itu adalah huruf al-ain wal ba'u wal hamzah. Sekali lagi hamzahnya asli. Maka tanbih, ya, peringatan di situ, ya, ketentuannya adalah hadzan naw'u minal hamzah, jenis hamzah yang begini la yakunu sababan fi man'il ismi minas sharf. Tidak merupakan atau bukan merupakan sebab, ya, dalam mencegah isim itu dari sharf. Jadi bukan alasan mencegah isim itu untuk bertanwin. Nah, karena itu kata-kata ini jenis yang pertama yang hamzahnya itu asli itu tetap bertanwin, tetap bisa menerima tanwin. Ya, bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat jenis kedua, an-naw'us tsani, jenis kedua. Hamzatun munqalibatun an asl. Hamzah yang merupakan hasil perubahan dari asal. Asluha waun au ya. Asalnya itu berupa huruf waw atau huruf ya. Summa qulibat hamzatan li'illatin sarfiyah. Kemudian diubah menjadi hamzah karena adanya illat sarfiyah. Nah, ini sekali lagi belajar musharaf ini. Jadi ada illat saraf yang membuat dia berubah. Contoh begini. Wa na'rifu aslaha min at-tasarifil mukhtalifati lil kalimah. Kita bisa mengetahui bentuk asalnya itu dari perubahan yang berbeda-beda atau bentuk tasrif yang berbeda-beda dari kata itu. Nahwul madhi, misalnya dari bentuk fi'il madhinya, awil mudhari atau bentuk fi'il mudhari, awil masdar, awil mufrad, awil musanna, awil jam'. Jadi bisa diketahuinya dari bentuk-bentuk itu. Contoh begini. Nahwu sama, doa, adha, asma, bina, syifa, 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 jaza, kemudian ibtigha. Semua contoh ini hamzah yang ada di belakangnya itu merupakan hasil perubahan dari huruf asal, bukan hamzah tambahan. Jadi ada kemiripan dari yang tadi, yang jenis pertama, sama-sama bukan hamzah zaidah. Hanya saja bedanya kalau yang tadi asal, kalau yang ini hasil perubahan huruf asal. Huruf asal itu bisa berupa waw atau ya yang diubah jadi hamzah. Misalnya lafaz sama, hamzatuhu munqalibatun an waw. Jadi hamzahnya di situ hasil perubahan dari waw. Li'annahu min sama yasmu, karena dia berasal dari kata sama yasmu. Ini fi'il madhi mudhari'nya. Sama yasmu. Kelihatan wawunya ketika dibentuk fi'il mudhari'. Perhatikan ada lafaz waw. Maka fa usulul kalimah, asal kalimatnya itu adalah as-sin wal mim wal waw. Tetapi waw jadi aslinya itu sama gini. Ini aslinya ya. Sama. Makanya nanti ketika dibentuk jadi jamak muannas salim, dia jadi gini, tambah alif ta. Ya, jadi bukan jamak muannas salimnya itu begini, samaat, bukan. Ini dikembalikan lagi. Karena ketika bentuk tunggalnya sama yang begini samau, ini orang Arab berat. Bentuk tunggalnya berat dibaca. Maka mereka ganti waw ini dengan hamzah. Nah, inilah yang disebut hamzah hasil perubahan huruf asli. Huruf waw ini diubah menjadi huruf hamzah. Ini lebih mudah, lebih bisa mereka sebut. Tetapi ketika dijamakkan menjadi jamak muannas salim tidak berat lagi, sehingga dikembalikan. Makanya jadi samawat. Ya, bukan samaat ya, bukan samaat tapi samawat. Dari mana kita tahu? Lihat bentuk tasrif
Ya, silakan diubah menggunakan ilmu sharaf itu. Lihat fi'il madinya, mudhari'nya, masdarnya, ya, dan sebagainya. Bisa juga lihat bentuk mufrad, musanna, jamak, ya. Contoh yang lain, doa. Kata doa. Hamzatuhu munqalibatun an waw. Sama dengan sama tadi, hamzahnya juga hasil perubahan dari waw. Li'annahu min da'a yad'u. Karena ini berasal dari kata da'a yad'u. Pada fi'il madhi belum kelihatan. Ya, tidak kelihatan wawunya. Tapi pada fi'il mudhari kelihatan. Jadi aslinya itu da'awa. Yad'u. Ya. Tapi orang Arab berat, ya, sehingga ada illat sarfiyah di situ, berubahlah waw itu menjadi hamzah. Ya, fa usulul kalimah ad-dalu wal 'ainu wal waw. Kemudian ada kata anha, hamzatuhu munqalibatun an waw. Ini juga hamzahnya berubah, hasil perubahan dari waw. Hanya saja ini diketahuinya dari bentuk tunggalnya. Nah, li'annahu jam'u nah, karena dia merupakan bentuk jamak dari kata nah. Ya. Fa usulul kalimah, maka asal katanya itu adalah an-nun wal ha wal waw. Mirip juga dengan asma. Nah, asma ini sama akar katanya dengan sama, ya. Hamzatuhu munqalibah an waw. Li'annahu min sama yasmu. Sama-sama berasal dari sama yasmu. Jadi sama dengan asma itu akar katanya sama, ya. Jadi kalau sama itu artinya langit, kalau asma itu artinya bentuk jamak dari kata apa? Ismu, nama. Jadi itu mengisyaratkan bahwa nama seseorang itu sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Ya, tidak boleh nama orang itu direndahkan, dilecehkan. Ya. Jadi ada kaitannya dengan kata sama. Maka fa usulul kalimahnya sama, ya, as-sin wal mim wal waw. Kemudian lafaz bina, hamzatuhu munqalibatun an ya. Hamzahnya itu hasil perubahan dari huruf ya. Kalau yang di atas tadi itu contoh 4 itu dari huruf waw. Kalau yang di bawah ini huruf ya. Dari mana kita tahu? Li'annahu mim bana yabni. Karena dia berasal dari kata bana yabni. Fa usulul kalimah al-ba'u wa nun wal ya. Nah, asal katanya itu berupa huruf ba, nun dan ya. Jadi asalnya itu ya diubah menjadi hamzah. Kemudian syifa, hamzatuhu munqalibatun an ya. Sama juga hasil perubahan hamzah itu dari ya. Annahu min syafa yashfi. Dari kata syafa yashfi. Baru kelihatan di fi'il mudhari. Kelihatan di fi'il mudhari. Ingat di fi'il madhi enggak kelihatan, ya. Karena di fi'il mudhari setelah huruf fa itu adalah huruf alif. Syafa. Nah, itu belum kelihatan iya-nya. Nah, kelihatan iya-nya itu pada fi'il mudhari'nya yashfi. Maka fa usulul kalimahnya adalah asyin wal fa wal ya. Kemudian kata jaza, ini juga sama. Hamzatuhu munqalibatun an ya. Li'annahu min jaza yajzi. Fa usulul kalimah al-jim waz-zai wal ya. Jadi kata jaza itu juga sama. Asalnya jaza yajzi. Kelihatan di fi'il mudhari ada ya di situ. Sehingga usul kalimahnya adalah jim, zai dan ya. Yang terakhir ibtigha. Ini juga hamzatuhu munqalibatun an ya. Huruf hamzahnya itu hasil perubahan dari ya. Li'annahu min bagha yabghi. Ya, dari kata bagha yabghi. Fa usulul kalimah, asal katanya itu berupa huruf alba wal ghain wal ya. Sekali lagi, huruf waw atau ya yang ada di akhir inilah yang berubah menjadi hamzah. Kenapa dia berubah? Li'illatin sarfiyah. Karena ada illat sarfiyah. Nah, silakan dipelajari ilmu sarafnya, ya. Kenapa bisa berubah begitu illat? Ya. Di ilmu nahwu kita tidak bahas khusus, hanya kita sebut itu sebagai illatun sarfiyah. Nah, jenis yang kedua ini, hamzah yang merupakan hasil perubahan dari huruf waw atau ya. Jadi hazan naw'u minal hamzati la yakunu sababan fi man'il ismi minas sarf. Tidak menjadi sebab fi man'il ismi minas sarf, dalam mencegah isim itu dari menerima tanwin. Nah,
Maka isim-isim jenis pertama dan kedua, isim mamdudah jenis pertama dan kedua, semuanya bisa menerima tanwin. Bisa dipahami ya? Nah, yang mana yang mamnu minas sarf? Nah, ini yang ketiga baru, ya. An-naw'us tsalis, jenis yang ketiga, hamzatun zaidatun lit-ta'nis. Hamzah tambahan untuk apa? Penanda taknis. Bahwa kata itu jenis katanya adalah muannas, jenis kelaminnya muannas. Alamatuha, nah, apa tandanya? Bagaimana kita bisa membedakan antara hamzah yang ketiga ini dengan dua hamzah sebelumnya? Ini penting karena dua hamzah sebelumnya itu tidak mamnu minas sarf. Hamzah yang ketiga inilah yang mamnu minas sarf. Nah, bagaimana membedakannya? Alamatuha, tandanya. Nah, ini tandanya ya. Antaqa'a ba'da salasati ahrufin asliyatin fa'aksar. Dia terletak setelah 3 huruf asli atau lebih. Contohnya hasna, hamra, ulama, asdiqa, fuqaha, sarra, dharra. Nah, ini semua hamzahnya adalah hamzah yang zaidah lit-ta'nis. Dari mana kita tahu? Nah, dia terletak setelah 3 huruf asal. Fal hamzatu fil asma'is sabiqati zaidatun lit-ta'nis. Hamzah pada isim-isim di atas itu merupakan zaidah lit-ta'nis. Li'annaha waqa'at ba'da salasati ahrufin asliyah. Karena dia terletak setelah 3 huruf asli. Wa tafsilu dzalika 'ala nahwi tsali. Perincian hal itu sebagai berikut. Perhatikan lafaz hasna. Hamzatuhu zaidatun lit-ta'nis. Itu hamzahnya zaidah lit-ta'nis li'annahu min hasuna, dari kata hasuna. Fa usuluhul ha was-sin wan nun. Maka asalnya itu adalah huruf ha, sin dan nun. Huruf kata asalnya itu dari 3 huruf yang pertama. Bisa bedakan ya dengan sebelumnya. Ya. Jadi sekali lagi memang harus belajar ilmu shorof ya. Kalau masih bingung-bingung itu biasanya karena belum belajar ilmu shorof. Ya. Tidak tahu bentuk asalnya itu. Kemudian yang kedua, hamra. Hamzatuhu zaidatun lit-ta'nis. Kenapa? Li'annahu min hamira. Fa usuluhu al-ha wal mim wal ra. Huruf ha, mim, ra itu asal. Maka ada hamzah di belakang itu tambahan. Beda tadi dengan yang pertama ya. Misalnya kata isya yang ini. Ini asalnya memang nun, shin, hamzah. Jadi hamzahnya bukan tambahan. Nah, bedakan misalnya dengan hasna ini. Ha, hasna, ha, sin, nun, ini asli. Sehingga hamzah yang ada di belakang ini tambahan. Nah, demikian pula dengan jenis yang kedua, kelihatan perubahan dari huruf illat waw atau ya. Kemudian lafaz ulama. Nah, ulama itu muannas ya kalau ditanya ya. Muzakkar atau muannas? Nah, kalau ditanya jenis kelaminnya muzakkar. Muannas ya. Dari mana kita sebut muannas? Hamzatuhu zaidatun lit-ta'nis. Karena ada hamzahnya di ujung itu yang merupakan zaidah lit-ta'nis. Nah, makanya ada catatan kaki di bawah itu. Nomor 2, jadi ulama, asdiqa, fuqaha, syuraka, kurama, bukhala, aulia dan sebagainya. Itu adalah lafaz-lafaz muzakkaratun fil ma'na walakinnaha muannasatun fil lafzi. Jadi secara makna dia muzakkar tetapi secara lafaz terkategori muannas. Ya, itu tambahan saja ya. Apa tandanya? Yaitu ya liwujudi alamati ta'nisi biha, karena ada tanda ta'nis padanya, wahya alifut ta'nisil mamdudah, berupa alif ta'nis yang mamdudah. Fahiya tushabbihu hamzah atau tashbahu hamzah, dia mirip dengan kata hamzah ya, wa nahwahu dan semisalnya. Kata hamzah ini kan fahuwa alamun ala muzakkar, dia berupa nama untuk laki-laki. Hamzah itu kan nama laki-laki toh ya, walakinnahu muannasun fil lafzi, tetapi dia muannas dalam lafaz. Kenapa? Liwujudi alamati ta'nisi bihi wa hiya ta'ul marbutah, karena adanya
tanda tanis padanya berupa ta marbutah. Jadi semua nama laki-laki yang ada ta marbutahnya itu jenis katanya muannas, tapi maknanya muzakkar. Paham ya? Hamzah, Ubadah, Usama, siapa lagi? Muawiyah. Nah, itu semua ada ta marbutah di ujungnya, tetap meskipun itu nama laki-laki disebut apa? Fil makna dia muzakkar, tapi fil lafzi dia muannas. Nah, sama dengan ulama ini ya. Hamzatu zaidatun litanis li'annahu min alima, dari kata alima. Fa usuluhu al-ain wal lam wal mim. Itu asal katanya. Asdiqa sama, hamzatuhu litan zaidatun litanis li'annahu min sadaqah. Ini dari kata sadaqah. Asalnya fa usuluhu as-sad wad dal wal qaf. 3 huruf. Sod, dal, qaf, maka hamzah setelahnya merupakan huruf zaidah. Demikian pula fuqaha, hamzatuhu zaidatun litanis li'annahu min faquha fa usuluhu al-fa wal qaf wal ha. Kemudian sarra, hamzatuhu zaidatun litanis li'annahu min sarra fa usuluhu sin war ra war ra war ra 2 huruf ra di situ ya. Sarra yasurru. Dharra juga sama, hamzatuhu zaidatun litanis li'annahu min dharra yadurru. Fa usuluhu dhad war ra. Baik, ya. Maka beliau kasih tanbih di sini terakhir, hadzal naw'u minal hamzati huwa alladhi yakunu sababan fi man'il ismi min as-sarf. Ini jenis yang terakhir yang 3 ini, ya. Hamzah yang ketiga ini, yakni yang berupa zaidatul litanis, huwa alladhi yakunu sababan fi man'il ismi min as-sarf. Dialah yang menjadi sebab dalam mencegah isim itu dari menerima tanwin, ya. Nah, jadi jenis ketiga inilah yang mamnu min as-sarf. Semua isim mamdud yang 3 itu hanya satu yang mamnu min as-sarf, yaitu yang hamzahnya berupa zaidatun litanis. Adapun yang asli atau munqalibatun an asl itu bukan isim la yang sharif atau tidak mamnu minas sharf. Jadi tantangannya itu nanti bagaimana kita membedakan dia masuk jenis ketiga atau bukan. Nah, gitu. Jadi kalau untuk kepentingan isim la yang sharif, Anda masih sulit membedakan antara pertama dan kedua, masih oke lah. Ya, yang penting Anda bisa tahu jenis ketiga. Karena 1 dan 2 itu kalau masih agak kabur-kabur nggak masalah, karena sama-sama bukan mamnu minas sarfi. Nah, yang paling penting Anda kenali itu adalah dia ini zaidah atau bukan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya sebelum kita lanjut. Pas ya? Alhamdulillah ini kalau pas ya. Saya sekali lagi saya berhusnuzon, berprasangka baik. Antum tidak bertanya karena paham ya. Bismillah ya. Baik, kalau begitu kita lanjut yang kedua, al-ismul maqsur. Ini juga mudah karena sudah dijelaskan. Yang lalu sudah tahu isim maqsur. Apa itu? Huwa kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Itu setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah. Contohnya apa? Nahu fata, huda, riba, asa, qafa, salma, kubra, jarha, sukara. Ini semuanya merupakan alif lazimah. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Ya bedanya ini nggak pakai hamzah. Kalau yang tadi hamzah, ya beda lah ya. Sama dengan tadi, ini juga terbagi 3. Aliful maksur itu juga, ini terbagi 2. Nah, kalau tadi terbagi 3, ini terbagi 2. Aliful maksuri nau'an. 2 jenis. Yang pertama, munqalibatun an asl. Ya. Hasil perubahan dari bentuk asal. Atau yang kedua, zaidatun litanis. Ya. Dari sini saja kita sudah bisa tahu nanti yang mamnu minas sarfi yang zaidatun litanis.
Adapun yang munqalibah an asal itu bukan mamnu' minas sarf. Tantangannya adalah bagaimana membedakan antara yang pertama dan kedua, ya. Kita lihat dulu yang pertama. An-naw'ul awwal, ini pertama, alifun munqalibatun an asal. Alif yang berupa hasil perubahan dari bentuk asal. Asluha wawun aw ya, sama dengan tadi ya. Asalnya itu huruf waw atau ya. Summa qulibat alifan, ya, kemudian diubah menjadi alif li'illatin sarfiyah, ya, karena ilat sarfiyah. Nah, ini belajar musharraf ya, sekali lagi ya. Contohnya nahu riba, asa, qafa, fata, huda. Al alifu fil alfazis sabiqah, alif yang ada pada lafaz sebelumnya, ini 5 kata di atas itu yang berwarna merah itu, munqalibatun an asal, itu hasil perubahan dari asal. Wa tafsilu dzalika 'ala nahwi tsali. Perincian hal itu sebagai berikut. Lafaz riba, al alif di situ munqalibatun an waw, berupa hasil perubahan dari huruf waw, li'annahu min raba yarbu, ya. Jadi sekali lagi harus tahu ini kata dasarnya ya. Dia berasal dari kata roba yarbu, riba. Nah, situ ada kata yarbu, kelihatan huruf wawnya. Huruf kata asa bagaimana? Al alifu munqalibatun an waw. Ya, huruf alifnya juga munqalibah an waw, dari huruf waw. Wa dalilu dzalik, dalil hal itu annal musanna asawan, karena bentuk musannanya asawan. Ya. Nah, bentuk musanna itu selalu mengembalikan kepada bentuk asal. Ya, bentuk asal itu akan dikembalikan. Ya. Jadi bisa mengetahui tadi dengan melihat apa tasrifnya, fi'il madhi, mudhari, masdar, nah, atau bentuk mufrad, musanna, jama'. Kata qafa, al alifu munqalibatun an wawi, wa dalilu dzalika anna al musanna qafawan. Nah, dari mana kita tahu qafa ini dari waw alifnya? Karena bentuk musannanya adalah qafawan, wawnya ditampakkan. Fata, al alifnya juga munqalibah, hasil perubahan, tapi bukan dari waw melainkan dari ya, an ya. Apa buktinya? Dalilu dzalika annal musanna fatayan. Nah, buktinya bentuk musannanya adalah fatayan. Nanti kalau di jamak muannas salim fatayat. Gitu, kembali ya-nya, ya. Huda sama, al alifu munqalibatun an ya. Apa buktinya? Wa dalilu dzalika annal musanna hudayan. Nah, dalilnya bahwa bentuk musannanya adalah hudayan. Atau bisa juga dilihat dari bentuk tasrifnya ya. Hada yahdi. Ya. Kelihatan di fi'il mudhari'nya ada huruf ya. Tanbih, hadza an-naw'u min al-alif la yakunu sababan fi man'il ismi min as-sarf. Jenis ini, alif yang pertama ini yang munqalibah an asal, itu tidak merupakan sebab atau tidak menjadi sebab dalam mencegah isim itu dari menerima tanwin. Jadi bukan alasan mamnu' minas sarf. Tidak menjadikan isim itu mamnu' minas sarf. Sekarang yang kedua. Nah, ini yang mamnu' minas sarf yang kedua ini yang berupa zaidah. An-naw'us tsani, jenis kedua, alifun zaidatun lit-ta'nis, ya. Alifnya zaidah lit-ta'nis, ya. Kalau tadi hamzah zaidah lit-ta'nis. Alamatuha, tandanya. Bagaimana kita bisa mengenali, bisa membedakan ini tambahan atau munqalibah an asal? Antaqa'a ba'da salasati ahrufin asliyatin fa aktsar. Sama dengan hamzah tadi, hamzah zaidah itu. Tandanya apa? Dia terletak setelah 3 huruf asli atau lebih. Nahu contohnya Salma. Nah, kalau lihat lafaz Salma itu berarti asalnya sin, lam dan mim. Kubra, zikra, zulfa, marda, sukhara, ini semua ya merupakan jenis yang kedua. Fal alifu fil asma'is sabiqati zaidatun lit-ta'nis. Alif pada isim-isim sebelumnya itu berupa zaidatun lit-ta'nis. Li'annaha waqa'at ba'da salasati ahrufin asliyah, karena dia terletak setelah 3 huruf asli.
Wa tafsilu dzalika 'ala an-nahwi tali, ya. Perincian hal itu sebagai berikut. Nah, Salma alifuhu zaidatun lit-ta'nis li'annahu min salima. Ya, dari kata salima. Ya, salima yaslamu. Fa usuluhu asalnya itu adalah huruf as-sin wal lam wal mim. Demikian pula kata kubra. Alifuhu zaidatun lit-ta'nis li'annahu min kabira. Ya. Fa usuluhu al-kafu wal ba'u war ra. Ya. Zikra alifuhu zaidatun lit-ta'nis li'annahu min zakara. Ini saya tidak usah terjemahkan lagi ya. Fa usuluhu asalnya adalah az-zalu wal kafu war ra. Zulfa alifuhu zaidatun lit-ta'nis li'annahu min zalaf. Fa usuluhu zayu wal lam wal fa. Marda alifuhu zaidatun lit-ta'nis li'annahu min marida. Fa usuluhu al-mim wal ra wad dad. Sukara alifuhu zaidatun lit-ta'nis li'annahu min sakira. Fa usuluhu as-sin wal kaf wal ra. Nah, jadi semuanya ini zaidah. Ya. Ada nggak yang bingung ini kalau kita sebut alifnya itu zaidah? Jangan masih bingung ini ya. Bingung nggak? Salma kubra itu ada alif di situ ya? Mana alifnya? Nah. Yang bengkok ini ya. Yang bengkok ini jangan bukan ya ya. Jangan lagi ada yang bilang ini huruf ya ya. Kalau sudah belajar bahasa Arab tidak boleh lagi menyebut ini huruf ya. Ini huruf alif. Alif. Ya, alif ini ya. Kubra apa lagi? Zikra. Ini huruf alif ini. Zulfa dan seterusnya. Dari mana kita tahu alif? Ya karena bacanya a. Seandainya ini ya, nanti bacanya salmai, kubrai, gitu. Ya, hanya saja tulisannya begini. Makanya ini kalau secara penulisan nggak boleh dikasih titik dua. Kalau titik dua itu namanya ya. Zikra ini huruf alif. Nah, jadi kalau huruf ya kasih titik dua. Kalau nulis fi itu jangan begini, kasih titik dua. Biar tahu ini huruf. Ya, kalau begini nanti orang bisa baca fa ini. Sama dengan kata tadi zulfa. Nah, ini. Jadi ini namanya alif, alif. Nah, semua alif yang ada di sini zaidatun lit-ta'nis. Dari mana kita tahu? Karena kita tahu kata dasarnya, asal usul kalimahnya. Ini huruf asalnya 3 huruf ini. Dari mana kita tahu Ustaz yang 3 huruf ini ya? Nah, belajar ilmu shorof ya. Belajar ilmu shorof. Penting sekali ilmu shorof. Tanbih. Nah, ini ya. Penutupnya beliau katakan, "Hadzal naw'u minal alif", jenis alif yang ini yang terakhir ini yang merupakan zaidatun lit-ta'nis, huwa alladhi yakunu sababan fi man'il ismi minas sharf. Inilah yang merupakan sebab yang mencegah isim itu dari sharf, membuat isim itu tidak boleh menerima tanwin ya. Dari lafaz-lafaz ini semua tidak boleh terima tanwin. Sebagaimana tadi yang sebelumnya hamzah zaidatun lit-ta'nis. Lafaz ulama, fuqaha, syurafa itu semua tidak boleh menerima tanwin. Kenapa? Karena hamzahnya merupakan zaidah. Ini tidak boleh karena alifnya merupakan zaidah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di belakang ini ringkasan halaman 100 ya. Tidak terasa sudah 100 halaman ini ya. Jadi mulakhas, ringkasan, resume. Mulakhas hamzatul mamdud yang di atas, kemudian yang di bawah mulakhas aliful maksur. Nah, kalau hamzatul mamdud ada 3 macam. Ada yang asliyah. Ya, misalnya pada contoh insya amba, maka la takunu sababan fil man'i minas sharf. Yang kedua adalah munqalibatun an asl. Contohnya nahu sama bina. Ini juga sama, la takunu sababan fil man'i minas sharf. Yang jenis ketiga, yang terakhir inilah yang merupakan sabab
dalam man'u minas sarf zaidah yang berupa hamzah zaidatul litanis. Contohnya nahu safra ulama, ya, takunu sababan fil man'i minas sarf, yang menjadi sebab dia menjadi terhalang isim itu menerima tanwin. Kalau alif maksur lebih simpel, ya, cuma dua. Munqalibatun an asal, tidak ada alif maksur itu yang asli, tidak ada. Adanya dia hasil perubahan dari huruf asli. Nah, contohnya riba fatah yang seperti ini la takunu sababan fil man'i minas sarf. Adapun yang jenis kedua berupa zaidatun litanis, contohnya pada lafaz kubra marda, inilah yang merupakan sebab terhalangnya isim itu menerima tanwin, ya, takunu sababan fil man'i minas sarf. Atau dengan kata lain, yang menjadi sebab mamnu' minas sarfi itu adalah hamzah atau alif zaidatun litanis yang berupa zaidah untuk penanda tanis. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Silakan. Apa itu? Yang mana? Tadi ada beberapa kali disebutkan karena adanya ilat sorfiyah. Oh iya, ilat sorfiyah. Nah, itu di ilmu sorof itu penjelasannya ilat sorfiyah. Tapi prinsipnya begini. Jadi ada ilat sorfiyah itu biasanya, ya, ini salah satunya, ya. Orang Arab itu berat mengucapkan. Nah, karena berat, mereka ubah. Beratnya itu ada pada huruf-huruf illat. Huruf illat itu kan ada 3 itu kan. Alif, waw, dan nun. Nah, ini kalau ketemu huruf ini, alif, waw, dan nun, ini akan membuat alif, waw, atau ya, alif, waw, atau ya. Ketiga huruf ini kalau ada dalam kata itu akan merusak pola aslinya. Dia akan membuat pola aslinya itu bergeser dia dari pola asli karena berat. Jadi misalnya kata seperti kata qala itu kan sebetulnya aslinya qawala. Nah, gini, ya, qala itu aslinya begini, qaf, waw, lam, nah, gini. Tetapi huruf waw ilat seperti ini berat di lisan orang Arab, sehingga ini mereka ganti dengan yang ringan. Yang pasangannya qaf itu adalah alif. Qaf, pasangannya fathah itu adalah alif. Makanya mereka ganti jadi gini. Nah, begitu. Itu nanti berbeda dengan bentuk pasifnya. Kalau pasif itu malah jadi kila. Nah, kila karena di sini kasrah. Cocoknya itu dengan ya, begitu. Ini contoh ilat sarfiyah. Jadi keberadaan huruf-huruf ini, entah itu alif, waw, atau ya, itu dalam ilmu sharaf akan membuat kata itu melenceng dari pola aslinya. Makanya perlu belajar ilmu sharaf, perlu betul. Salah satunya tadi. Jadi ilat sarfiyah itu ya alasannya sharaf. Memang harus belajar ilmu sharaf. Biasanya ini penyebabnya. Ada juga penyebab lain lah, tapi ini kalau kaitannya dengan pembahasan kita ini. Bahkan kalau pembahasan mamnu minas sarfi yang alif ini nggak ada kan, hanya waw dan munqalibahnya itu hanya dari waw atau ya. Ada lagi? Ayo. Silakan. Seperti kata Saliman Ustaz, adakah setelah mendapatkan alif lazim apakah itu terjadi yang namanya perubahan makna? Apa gimana? Contoh apa tadi? Kata apa? Asal kata Ustaz Salimah. Setelah mendapatkan alif zaidah menjadi salma. Ya. Apakah ini terjadi perubahan makna Ustaz? Ya jelas, dia kan jadi perempuan itu. Salma itu nama perempuan.
Jadi taknis. Nanti sama dengan apa? Apa itu? Khansa. Ya, khansa. Itu juga sama, perempuan. Jadi hati-hati kasih nama ini, kasih nama anak ya. Sampai anak laki-laki dikasih nama anak perempuan. Sampai punya anak laki-laki dikasih nama Khansa misalnya, itu kan nama perempuan. Dari mana kita tahu? Itu alifnya taknis. Kecuali yang boleh itu kalau maknanya muzakkar. Nah, seperti tadi kasus Hamzah, Ubadah, Usamah, Muawiyah, Tolhah, Ubadah, itu semua betul secara lafaznya dia muannas, tapi secara makna muzakkar. Karena orang Arab sendiri menggunakannya untuk nama laki-laki. Jadi itu fungsi utamanya ya, penambahan itu litaknis. Makanya namanya zaidatun litaknis. Ya, menjadikan kata itu muannas. Baik, ada lagi yang lain? Tiga. Baik, kalau tidak kita lanjut ya. Masih kuat nggak nih? Kuat lah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti al-mamnu' minas sarf. Ya. Jadi kan tadi pengantarnya tuh. Nah, sekarang ini jenis isim terakhir yang harus Anda kenali dalam kaitannya dengan i'rab. Jadi tadi ada apa? Isim mufrad, musanna, jamak taksir, muannas salim, muzakkar salim, muannas salim, asmaul khamsah, tambah satu lagi al-mamnu' minas sarf. 7 isim ini sangat penting ya dalam konteks pembahasan i'rab. Baik, al-mamnu' minas sarf ini karena cukup panjang, mungkin kita bagi beberapa kali pertemuannya. Apa itu al-mamnu' minas sarf? Huwa al-ismul mu'rabul ladzi la yalhaquhu tanwinun wala kasrun. Yaitu isim mu'rab yang la yalhaquhu tanwin, tidak tidak bertemu dengan tanwin, artinya di ujungnya itu nggak boleh ditanwin, tidak bertemu dengan tanwin, wala kasrun, juga tidak kasroh ya. Sehingga nanti i'rabnya itu meskipun dijar tidak boleh kasroh. I'rabuhu ya, al-mamnu' minas sarf ini i'rabnya apa? Sebetulnya sama dengan isim mufrad atau jamak taksir, sama. Bedanya nanti di jarnya. Yurfa'u bid-dhammah, dia dirafa dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathah, dia dinasab dengan fathah. Tapi apa? Wa yujarru bil fathah, dia dijarnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Kalau isim mufrad atau jamak taksir yang lain itu jarnya dengan kasrah. Khusus untuk al-mamnu' minas sarf, mengapa penting tadi dibahas itu dua itu? Karena kaitannya dengan pembahasan. Kalau dijar nanti dia tidak dengan kasrah, dia hanya dengan fathah. Tapi ada syaratnya ya, nanti ada syaratnya. Sekarang kita kenali dulu ya. Misalul marfu, contoh yang marfu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, misalnya lafaz Ibrahim. Qala Ibrahimu. Marfu, dia dirafa, makanya dibaca dhammah sebagai fa'il kan. Ibrahimu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Tapi tidak boleh tanwin ya, karena dia mamnu' minas sarf, tidak menerima tanwin. Kemudian yang kedua, misalul mansub, qauluhu ta'ala, contoh yang mansub firman Allah Ta'ala, wazkur fil kitabi Ibrahim. Nah, kalau tadi kan ada ayat wazkur akha'ad, akha sebagai maf'ul. Nah, di sini maf'ulnya Ibrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim, maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya adalah fathah.
Bagaimana kalau jarnya? Nah, perhatikan misalul majrur qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, salamun ala Ibrahim. Nah, ada ala di situ, Ibrahim, ya. Sama kalau kita salawat kan begitu kan? Salawat Ibrahimiyah yang ada di dalam salat itu di penghujung sebelum salam kan kita baca kan? Wa ala ali Ibrahim. Dah? Kemudian Ibrahim di sini ismun majrur wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnu'un min as-sarf. Ya. Baik, al-mamnu'u min as-sarfi naw'an. Yang isim mamnu' min as-sarfi itu ada dua macam. Ini garis besarnya ya. Nanti ada lagi garis kecilnya ya. Jadi masing-masing jenis ini ada perinciannya lagi, ada subnya. Malam ini insyaallah kita bahas yang pertama dulu dari dua ya. Awalan yang pertama, ma yumna'u minas sarfi li'illatin wahidah. Yang mamnu terhalang dari tanwin itu karena ilat satu, penyebabnya satu. Wahwa salah satu ada tiga sub. Yang pertama, al ismul makhtumu bi alifit ta'nisil mamdudah. Sudah kita bahas tadi kan? Alif mamdudah. Jadi isim yang diakhiri dengan alif ta'nis yang mamdudah. Yang jenis pertama tadi kan kita bahas. Kemudian al-ismul makhtumu bi alifit ta'nisil maksurah. Sama yang kita bahas juga yang kedua kan. Kemudian yang tambahan di sini adalah al-jam'ul ladzi ala sigati muntahal jumu'. Ya. Bentuk jamak yang berupa sigat muntahal jumu'. Nah, ada apa maksudnya, ada penjelasannya kita lihat. Jadi ada tiga yang kita pelajari dulu malam ini. Jadi al-mamnu' min as-sarf ada bi'illatin wahid ya. Jenisnya ya. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah ini karena satu ilat. Illatin wahid. Nah, nanti yang di bawah dua ilat. Nah, ini yang kita bahas malam ini, ya. Dengan tiga subnya. Jenis kedua insyaallah li illataini ya, itu pertemuan mendatang. Al-ismul makhtum bi alifit ta'nisil mamdudah. Ini contohnya yang tadi itu ya. Nahwu safra, hasna, haura, arja, ulama, fuqara, syuraka, awniya, asdiqa, auliya, anbiya, syuhada. Nah, ini semua kan hamzahnya zaidatun lit ta'nis ya. Ingat, lihat lagi pelajaran yang tadi ya kalau bingung ya. Jadi ini semuanya berupa hamzah zaidatun lit ta'nis. Makanya dia mamnu' minas sarf. Contoh amsilah ya, contoh-contohnya misalnya Allah Ta'ala dalam apa ini? Surah Ali Imran ayat 99. Wa antum syuhada. Ya, tidak boleh syuhadaun, tetapi hanya syuhada'u. Mamnu' minas sarf. Dia sebagai khabar, ya. Syuhada itu khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Mubtadanya adalah antum, kalian syuhada. Ini zaidah hamzahnya. Karena dari mana kita tahu zaidah? Karena kata asalnya itu hanya huruf shin, ha dan dal. Dari kata syahida yashhadu. Bentuk isim fa'ilnya syahid, diubah menjadi pola fa'il syahid. Syahid kalau tunggal ya, kalau jamaknya, jamak taksirnya menjadi syuhada. Ada tambahan hamzah. Ini yang disebut dengan hamzatun zaidatun littanis. Maka dia menjadi apa tadi? Ya, takunu sababan liman'il ismi minas sarf. Dia menjadi sebab terhalangnya isim itu dari menerima tanwin. Kalau contoh mansubnya bagaimana? Qala ta'ala kuntum syuhada dalam surah Al-Baqarah. Okay. Dia sebagai khabar di sini, sama-sama khabar, cuman bedanya ini ada kana yang menjadi kuntum, khabar kana itu mansub. Ya. Jadi syuhada ini khabar kuntum.
Kuntum itu bentukannya kana ya. Jadi kana, kanu, kana, kanu, kanat, ya, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Ya. Ini mansub. Wa alamatu nasbihil fathah. Nah, makanya dibaca syuhada'a, tidak boleh tanwin. Nah, bagaimana majrurnya? Qala ta'ala dalam surah An-Nur, ya. Lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a. Ya. Di sini dia majrur, ya. Syuhada di sini mudhafun ilaihi dari kata arba'ah. Mudhafun ilaihi, karena mudhafun ilaihi majrur. Tetapi alamatu jarrihil fathah, jangan dibaca bi arba'ati syuhada'i, karena dia majrurnya dengan fathah, ya. Li'annahu mamnu' min as-sarf. Betakul, Anda berkata, haula'i ulama'u, ra'aitu ulama'ah, wa marartu bi ulama'ah, gitu ya. Cukup jelas ya, saya pikir ya. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut yang kedua? Ada ya? Alhamdulillah ya. Yang kedua ya, al-ismul makhtum bi alif at-ta'nisil maksura. Ini jadi tadi juga sudah dibahas ini kan, yang alifnya zaidah lit-ta'nis. Nah, nahu contohnya tadi, Salma, ya, kubra, zikra, taqwa, zulfa, marada, mauta, sukara, nasara, furada, kusala, ini semua mamnu' minas sarf. Min zalik ya, contoh firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah, ya, qaulu ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi. Ya, lafaz taqwa tidak boleh tanwin, ya. Bedakan dengan kalau pakai huda. Kalau huda, ha, tanwin, ala hudan. Tahu bedanya kan? Huda itu alifnya munqalibah an asal, sementara taqwa itu apa? Zaidah. Bisa dipahami ya? Bisa lah ya. Baru saja kita bahas beberapa menit yang lalu ya. Nah, di taqwa di sini ismun majrurun wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu' minas sarfi, tetapi wal fathatu muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha ta'azzur, ya. Jadi takwanya fathah yang menjadi tanda jar itu bukan yang ada di atas waw ya. Jadi lafaz takwa itu kan dia majrurnya dengan fathah, tetapi bukan yang ada di atas waw. Di mana tanda jarnya? Adanya di atas ya. Mana tidak kelihatan? Ya memang nggak kelihatan. Ini kan muqaddarah. Yang isi maksud yang kita bahas kemarin dah. Nah, makanya dia muqaddarah alal ya. Muqaddaratun alal alif ya. Atau di sini disebut muqaddaratun ala akhirih. Jadi huruf ini yang menjadi akhir. Makanya di sini tanda i'rabnya tapi tidak kelihatan. Bukan di waw ya. Contoh yang lain dalam surah Al-Hajj, ya, qaulullah ta'ala wa ma hum bisukara. Sukara juga sama, ya, ini juga isim yang mamnu' minas sarf. Ismun majrur, dia dijar, jelas ada huruf ba di situ di depannya. Wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu' minas sarfi, tetapi fathahnya bukan yang ada di atas huruf ra, ya. Melainkan yang ada di atas huruf alif, tapi tidak kelihatan, ya. Wal fathatu muqaddaratun lita'azzur. Nah, kemudian beliau berikan tanbih di sini. Min fawaidil ilmi bi anna hadzal naw'a ghairu munsharif. Di antara faidah ya ilmu atau faidah mengetahui jenis ini ya, bahwa jenis ini ghairu munsharif, apa gunanya? An ta'lama anna tanwina la yadkhuluhu. Ya, la yadkhuluhu. Ya, Anda bisa mengetahui anna tanwina la yadkhuluhu, bahwa tanwin tidak bisa memasukinya. Bi khilafin nahwi, beda dengan contoh hudan, riban, hawan. Nah, itu bisa. Fayadkhulahat tanwin, sehingga dia bisa dimasuki tanwin. Li'annaha munsharifah, karena ini munsharifah. Ya.
alif yang ada pada hudan, riban, hawan itu bukan zaidah, melainkan munqalibah an asl. Contoh amsilah, ini contoh ya. Qala ta'ala, perhatikan itu ala taqwa dan ala hudan, beda ya. Qala ta'ala di dalam surat Taubah yang tadi, ala taqwa minallah. Di situ taqwa ghairu munawwanah, tidak bertanwin, li'annaha mamnu'atun minas sarf. Sementara di ayat suratul Baqarah wa qala ta'ala ala hudam mir rabbihim, itu hudannya munawwanah, dia bertanwin, li'annaha munsharifah. Ya. Jadi jangan membaca ala huda mir rabbihim, tapi ala hudan. Sementara takwa tidak boleh ala taqwan minallah, tidak boleh. Ya. Ada yang bertanwin, ada yang tidak. Dari mana tahu bertanwin mana tidak? Ya kenali mana yang munsharif, mana yang ghairul munsharif atau yang mamnu minas sarf. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada biasanya deh. Tanya gitu tidak ada. Ada? Oh iya. Itu itu sama dengan munsharif. Iya, ghairul munsharif. Jadi istilah mamnu minas sarf itu sama dengan ghairul munsharif. Atau nanti ada juga yang menggunakan ungkapan al ismul ladzi la yansharif. Jadi ada la yansharif, ada ghairul munsharif, ada mamnu minas sarf. Nah, gitu ya. Itu senada. Ada lagi? Pas? Ada, silakan. Ya, silakan. Si panjang waktunya. 103 Ustaz. 103, ya. Pertama, yang contohnya. Ustaz kan ada kata ala taqwa. Namanya jangan sampai kita pemula ini menganggapnya ini sebagai fi'il mudhari dengan alasan diawali dengan huruf ta. Kan salah satu tanda fi'il mudhari kan diawali dengan huruf ana itu. Terus? Jadi Ustaz, bagaimana tandanya supaya kita mengetahui oh ini isim ghairul munsharif dengan ini fi'il mudhari. Oh, itu gampang itu kalau dalam contoh ini. Dari mana kita tahu itu bukan fi'il? Ya, terlepas dia fi'il mudhari atau apa. Ya. Dari mana kita tahu dia bukan fi'il pasti isim? Itu ada ala huruf jar di situ. Itu tanda isim yang pertama dulu yang kita bahas kan. Nah, isim itu bisa dikenali dengan masuknya huruf jar. Nah, bisa masuk. Kalau sudah ada ala itu kelar itu masalah. Tidak usah ente pusing ini fi'il apa. Fi'il mudhari apa bukan? Fi'il aja bukan, apalagi mudhari. Dari mana kita tahu bukan fi'il? Ada ala. Ya. Nah, tapi kalau ketemu di tempat lain mungkin agak susah. Ini kebetulan nih yang antum tunjuk ada ala. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa itu pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Pelajaran-pelajaran dasar ya, bagaimana mengenali isim ya. Gitu. Dulu kita belajar tentang ghairul munsharif atau la yansharif itu kan contoh memang sederhana ya, nama-nama negara ya. Atau nama-nama atau isim yang terdiri dari 4 huruf. Itu bahasannya yang mana? Ya ada juga nanti. Belum ya? Belum. Sabar, itu pekan depan. Itu namanya li'illatain, karena 2 illat. Kita baru bahas li'illatin wahidah. Ya? 1 illat. Nanti yang masalah nama-nama orang segala macam itu nanti masuk li'illatain, karena 2 illat. Nah, ini baru yang pertama. Ya, insya Allah pekan depan ya. Ini futuristik pertanyaannya ya. Ya, baik ya. Kita lanjut yang ketiga dulu ya. Nanti kita buka kesempatan lagi. Al-jam'ul ladzi 'ala sighati muntahal jumu'. Yang juga mamnu minas sarfi jenis illatin wahidah yang terakhir ini adalah jamak yang dalam bentuk sigat muntahal jumu'. Sigat itu polanya seperti itu. Namanya pola muntahal jumu'. Apa itu? Huwa kullu jam'i taksir. Semua atau setiap jamak taksir waqa'a ba'da alif ya, yang terletak setelah alif ya, ba'da alif taksirihi harfani. Setelah alif yang setelah
setelah ada alif kemudian ada dibentuk menjadi jamak taksir dengan tambahan 2 huruf. Atau juga bisa ya, bisa juga salah satu 3 ya, 3 huruf juga bisa. Au satuha sakin, yang bagian tengahnya itu sukun. Nah, bingung ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini dulu yang pertama dulu. Ba'dal alifi harfan. Setelah alif itu ada 1 huruf. Ada 2 huruf, sorry. Jamak taksir yang ada alif, yang setelah alif itu ada 2 huruf. Misalnya lafaz masajid, mawatin, masani', qawaid. Nah, itu Anda ingat ini pola begini ya. Polanya ya. Anda ingat harokatnya bukan hurufnya. Namanya pola mafail. Nah, ini ya. Anda ingat harokatnya. Ya. Jangan hurufnya yang diingat, ininya. Fathah double, kemudian ada alif. Nah, kemudian ini kasrah. Begitu polanya ya, mafail. Mafail ya, ini enggak usah mafail. Maksudnya kalau dia dijar nanti jarnya dengan fathah. Seperti kata masajid, sama toh? Lihat ingat harokatnya. Masajid. Ya, kemudian apa lagi? Mawatin, qawaid, ya, masani. Tidak mesti mim di depannya ya. Yang penting harokatnya begitu. Qawaid. Nah, misalnya tuh. Qawaid itu bukan mim di depannya ya. Qabail, hadaid, darahim, afadil. Ini semuanya bentuk muntahal jin. Jadi setelah alif 2 huruf. Ada juga ba'dal alifi salah satu ahrufin au satu hasakin. Setelah alif ada 3 huruf yang tengahnya sukun. Jadi polanya menjadi ini. Mafail. Nah, gini. Jadi sama dengan di atas, tapi setelah alif ada 3 huruf yang tengahnya sukun. Jadi bedanya dengan atas itu ada tambahan huruf yang sukun di tengah. Contohnya masabih, ya, mafatih, tamasil. Ya tidak harus mim di depan ya. Jadi sekali lagi jangan lihat hurufnya, lihat harokatnya. Ya. Qaratis, mawaqit, qawarir, qawanin, ya, dan sebagainya. Ini semua bentuk jamak taksir ya. Jadi yang begini ini bentuk jamak taksir. Jadi masajid, sekali lagi ya pesan kita dahulu, kalau ketemu isim, Anda tahu bentuk tunggalnya, usahakan tahu bentuk jamaknya. Kalau bentuk dualnya kan gampang, bentuk jamak taksirnya Anda usahakan. Atau sebaliknya, kalau Anda tahu jamak taksirnya, usahakan Anda tahu bentuk tunggalnya atau mufradnya. Misalnya kata masajid, apa jamak, apa tunggalnya masajid? Masjid. Mawatin, mautin, masani, masna, qawaid, qaidah. Qaidah ini sudah di bahasa Indonesia ya. Qaidah. Qabail, qabilah. Hadaik, hadiqah. Kebun. Ya. Darahim, ini dirham. Tunggalnya dirham. Afadil, dari kata fadil, untuk tunggal. Ya. Masabih, misbah. Apa misbah itu apa ya? Lampu. Misbah. Mafatih, dari kata miftah. Tamasil, dari kata apa? Patung. Timsal, ya apa? Qaratis, kirtos. Ini yang jadi bahasa Indonesia, kertas, kirtos. Mawaqit, waktu. Ya, mauqit, atau waktu juga bisa mauqit. Qawarir, qawanin. Nah, nanti Anda carilah di kamus ya. Ini semua bentuk jamak taksir. Jadi harus tahu bentuk tunggalnya. Contoh, ya, misalnya dalam surah At-Taubah, qala ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin.
Fi huruf jar mawatina. Jangan ada yang baca kasrah itu baca jarnya fathah. Fi mawatina. Katsiratin itu sifatnya. Katsiratin tetap jarnya dengan kasrah karena bukan mamnu minas sarf. Dia isim mufrad biasa. Makanya jarnya tetap dengan kasrah. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Mawatin ismun majrur wa alamatu jarhil fathatu li'annahu mamnu'un minas sarf. Contoh lain dalam suratul Mulk, Allah Ta'ala, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ya, bimasabiha, fathah. Huruf jar ba, tapi masabih majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Masabih ismun majrur wa alamatu jarhil fathah li'annahu mamnu' minas sarf. Contoh yang lain, qala ta'ala. Nah, ini dalam surah Saba ada dua di sini ya, bentuk jamak taksir yang mamnu' minas sarf. Tentang kisah Nabi Sulaiman ini ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamatsila. Min huruf jar, mahariba majrurnya dengan adanya huruf min tadi, tanda jarnya adalah fathah. Ismun majrurun wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu' minas sarf. Demikian pula kata tamatsil, al-wawunya itu waw ataf, harf atfin. Tamatsil ma'tufun ala maharib majrurun wa alamatu jarrihil fathatu li'annahu mamnu' minas sarf. Oke. Kemudian terakhir ini tanbih, hati-hati ya. Yusrafu nahwu malaikah sayarifah falasifah sayadilah. Ini semua mengalami sharaf ya, bisa menerima tanwin. Kata-kata di bawah ini bisa menerima tanwin. Jadi bukan pola ini ya. Beda ya. Bisa dirasakan ya. Contohnya malaikah. Malaikah itu kan kedengarannya mirip dengan ini tapi bukan. Masih ada huruf lagi di sini. Beda ya? Nah, saya rifah itu bukan dua huruf seperti ini tapi tiga huruf. Falasifah, saya dilah. Nah, ini semuanya tiga huruf. Li'annahu qad waqa'a ba'da alifil jam'i salasatu ahrufin aw satuha mutaharrik. Ya, jadi kadang ada setelah alif itu justru bukan dua tapi tiga huruf. Salah satu ahruf. Setelah alif jamaknya itu ada tiga huruf. Au satuha mutaharrik, yang tengahnya itu berharokat. Seandainya tiga huruf tapi tengahnya sukun, maka akan menjadi seperti ini. Tapi dia tiga huruf tapi berharokat. Miripnya ini tapi kasih tamar buta lagi berarti tiga huruf. Bukan mamnu' minas sarf. Wa minhu, misalnya firman Allah Ta'ala tentang malaikah ya, qauluhu ta'ala 'alaiha malaikatun, bertanwin karena memang bukan mamnu' minas sarf, bukan pola ini atau pola ya, beda ya. Atau dalam suratul Mu'minun qauluhu ta'ala walau sya'allahu la anzala malaikatan, tanwin. Nanti kalau dijarnya juga malaikatin ya. Karena bukan mamnu' minas sarf. Baik ya. Itu bagian pertama dari al-mamnu' minas sarf li'illatin wahidah. Nanti pembahasan berikutnya saniyan ma yumna'u minas sarfi li'illatain, insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Dari tiga tadi. Jadi ada contoh tadi apa? Hamzah zaidah, alif zaidah litaknis. Ada yang terakhir adalah sigat muntahal jum. Contoh-contoh yang ini maksudnya kalau kita mendapati kata-kata atau fiil apa isim seperti ini di kitab gundul misalnya, katakan di halakoh Terus kita dapat misalnya kita gundul fi mawatin misalnya fi mawatina. Nah,
itu kalau kita dapat di kitab dulu pada saat halaqah ini kalau saya sendiri kan saya akan membaca dengan fi mawatini. Terus? Ya Pak, itu kan sebelum antum belajar ini sigat muntahal jumuh. Maksudnya bagaimana cara menganalisis kalau misalnya kita dapat isu seperti ini kan? Menganalisis bahwa ini harus dibaca mawatina, fi mawatina. Maksudnya selain menggunakan pola itu. Ya, pola hanya begitu polanya. Namanya sigat muntahal jumuh, makanya sigat ini dihafal. Sigat ini dihafal. Semua yang bunyinya begini, sekali lagi harokatnya ya, bukan masalah hurufnya, tapi harokatnya. Kebetulan contoh mawatina itu mim di depan, tapi bukan qawaid juga sama ya, qawaidah. Gitu ya. Jadi memang harus hafal polanya. Dan gampang, polanya gampang, hanya dua. Mafa'ila atau mafa'ila. Masajida atau apa? Masabih. Mudah itu. Cuma dua pola. Dan khas, bunyinya itu khas. Ya. Mafa'ila. Dan ini jamak taksir ya. Jadi kalau sudah ketemu begitu pasti jamak taksir. Nah, ini tambahan ya. Jadi ini namanya muntahal jumu'. Muntahal jumu' itu apa sih? Muntaha, puncak, penghujung, penghujungnya jamak. Saya kasih ilustrasi begini ya. Ini ilustrasi. Kalau misalnya kita ada orang meninggal dikubur, itu bahasa Arabnya apa? Qabrun. Qabrun. Kalau ada beberapa beberapa kuburan, kubur. Kalau lebih banyak lagi satu kompleks, kita tulisnya makbar. Satu kompleks ini banyak ini kayak TPU Mengulaka, makbar atau makbarah. Kalau ini dijamakkan lagi sampai mentok, sampai nggak bisa lagi dijamakkan, itu yang disebut muntahal jumu'. Polanya maqabir, mafa'il. Nah, ini maqabir, ya. Hatta zurtumul maqabir, itu dimaknai di situ sebagai alam kubur. Al-maqabir, karena himpunan dari seluruh kubur. Jadi qabrun satu masih bisa dijamakkan bertingkat. Jadi nanti dalam ilmu-ilmu tingkat lanjut itu nanti Anda kenal bentuk jamak itu kan ada namanya jam'un lit taqlil. Atau jamak tapi sedikit. Biasanya kurang dari 10. Ada juga nanti lit taksir atau jam'un lil kasrah. Jamak yang misalnya 100, 1000, gitu. Nah, kalau sudah nggak bisa dijamakkan lagi, sudah mentok, itu yang disebut muntahal jumu', ujung penghujungnya. Ya. Muntahal jumu'. Ya, ini saya kasih contoh lagi, misalnya manafi, kan sama tuh polanya, maqabir, manafi. Itu kan dari kata naf'un. Ya, naf'un itu apa? Manfaat. Sebetulnya yang kita adopsi itu manfaatun. Ya. Kemudian ya, manfaatun. Ini nanti ujung terus, sampai nggak bisa lagi, sampai mentok, itu yang disebut manafi. Manfaat yang sangat banyak. Gitu. Ada ayat dalam Al-Quran itu tentang surah Al-Baqarah tentang khamar itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabirun
wa manafi'u linnas. Pada keduanya, pada khamar dan judi itu ada ismun kabirun, satu dosa yang besar, tetapi wa manafi'u linnas, tapi sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Jadi kalau menimbang-nimbang asas manfaat, itu jauh lebih banyak manfaatnya. Tapi manfaat itu tidak menjadi dasar hukum syariat. Jadi itulah ya sebabnya mengapa asas manfaat itu tidak dipakai dalam penetapan hukum syara. Meskipun manfaatnya berlipat ganda, ini sampai manafi, dosanya cuma satu, ismun kabirun, tapi cukup ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dosanya itu lebih ya, lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun itu manafi, meskipun dia menghimpun seluruh bentuk kemanfaatan. Ya, bisa dipahami ya? Jadi sesuatu itu meskipun bermanfaat tapi haram, ya nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu asas. Ya. Nah itu bentuknya muntahal jumu. Ya. Sama juga nanti dengan sujud ya. Sujud itu kalau sujud itu kan artinya sujud kita bersujud. Ya. Nah, kalau banyak tempat sujud, itu biasanya disebut masjid. Ya. Namanya masjid itu tempat sujudnya bukan satu kan, banyak loh. Nah, masjid itu masih bisa dijamakkan lagi menjadi masajid. Nah, itu puncaknya. Nah, namanya sigat muntahal jumu. Nah, bentuk masajid, bentuk pola semacam ini tidak bisa lagi dijamakkan. Sudah itu nih ujungnya muntaha. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan di Facebook. Oh, di Facebook ada? Saya bacakan ya. Oh iya, silakan. Mas Anggala. Ya, silakan. Izin bertanya terkait isim mamdudah. Makanya ini disebutkan syaratnya yang tidak menerima tanwin. Hamzah zaidah ditanis dan terletak setelah 3 huruf asli. Bagaimana dengan tambahan hamzah zaidah untuk jamak seperti lafaz apa yang berarti? Uzama, ya. Aufiyah. Ya. Kalau nggak salah ini di kitab Mulaqqas penjelasan Ustaz. Oh ya. Ya itu semuanya masuk ya. Jadi lafaz-lafaz seperti itu masuk kategori ismul la yansharif. Mengapa? Karena hamzahnya di situ merupakan hamzah zaidah littanis. Jadi uzama itu sama polanya dengan ulama, fuqaha, syuraka. Hamzahnya adalah hamzah zaidah littanis. Nah, jadi tantangannya itu sebetulnya kita mengetahui itu zaidah atau bukan itu dari mana. Nah, itu tantangannya. Jadi dengan mengetahui huruf asalnya. Ya. Jadi kalau uzama itu dari huruf ain, huruf za dan huruf mim. Sementara kalau fuqaha dari fa, qaf, ha. Tidak ada hamzah di situ, berarti tambahan zaidah, ya. Itu untuk hamzah. Ya. Terletak setelah 3 huruf asli. Ya. Kalau disebut 3 huruf asli ini paham nggak ya? Ini memang harus belajar ilmu shorof ya. Jadi kalau Anda belajar ilmu shorof itu nanti Anda akan tahu bahwa mayoritas atau dominannya kata mushtaq, kata bentukan dalam bahasa Arab itu berasal dari 3 huruf. Makanya nanti ada istilah sulasi. Sebetulnya yang rubai itu juga ada 4 huruf ya. Tapi itu jarang. Mayoritasnya didominasi itu oleh 3 huruf sulasi. Makanya menguasai itu penting sekali. Kalau kita sudah tahu 3 huruf yang menjadi asal, maka huruf yang lain itu tambahan.
Ya sama kalau misalnya kita bilang kata masjid, itu huruf aslinya hanya sin, jim, dan dal. Huruf mimnya itu tambahan. Nah, gitu. Kalau dibuat jadi masajid lagi, ada alif di situ tambahan lagi. Jadi semua huruf selain yang asli itu tambahan. Nah kalau tambahannya berupa hamzah, inilah yang disebut sebagai hamzah zaidah littanis tadi. Jadi hamzahnya terletak setelah alif mad, maka dia ismun ghairul munsharif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi contoh-contoh yang disampaikan di situ, ya itu semuanya isim la yansharif. Kalau seperti halakoh, Ustaz, itu hurufnya apa? Ya ha, lam, dan qaf. Terus katakan misalnya ada haknya itu. Yaitu ha, lam, dan qaf. Al-qaf yang di belakang itu bukan apa? Iya, yang di belakang maksudnya. Yang di belakang itu tak marbutah. Itu tambahan. Tambahan. Jadi tak marbutah itu tambahan. Sama nanti dengan kata ini kan apa? Wahidah. Ini taknya juga tambahan. Kenapa? Karena kita tahu aslinya ini waw, ha, dan dal. Jadi alif dan ta marbutah ini zaidah semua. Itu pentingnya mengetahui ya usulul kalimah. Makanya itu yang belum belajar ilmu sharaf atau masih belum paham, belajar sungguh-sungguh. Penting sekali itu. Ada lagi yang lain? Ya, masih ada waktu lumayan ini ya. Kalau nggak ada saya tutup. Pas. Ngantuk. Biasanya kalau sudah ditutup hilang ngantuknya ya. Baik ya. Insyaallah pertemuan mendatang ini sambil dibaca-baca memang ya, baca-baca memang yang akan dibahas nanti, yaitu yang topik kedua sanian mayumna'u minas sarfi li'illatain. Yang mamnu' minas sarfi karena dua illat. Nah, kita akan lihat apa saja. Ini memang subnya banyak ya. Jadi ada 9 ya. 9 sub bagian. Kalau tadi hanya 3, jadi simpel. Untuk yang depan karena dua ilat itu ada 9 macam. Ya. Ya, kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.